Perkenalkan, nama saya Rila Swadam dari kelas A2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Profesi Pendidikan. Nah, pada materi pertama yaitu pengertian dari kompetensi dan guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Lalu pertanyaannya, apa saja yang dibutuhkan guru agar dapat dikatakan profesional? Nah, jadi seorang guru bisa dapat dikatakan profesional jika memiliki keahlian atau kecakapan yang memadai standar mutu dari norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademis minimal S1 atau D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi itu sendiri merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tugas yang harus dimiliki seorang guru. Setelah dimiliki, tentu harus dihayati, dikuasai, dan diwujudkan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kompetisi apa saja yang harus dimiliki dan dikuasai seorang guru sebagai agen pengajar? Menurut pasal 019 tahun 2005 dan pasal 28 ayat 3 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1, kompetensi guru atau pendidik meliputi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, jadi dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakannya bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing pendidik. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tanda petik yang meliputi penguasaan. Selanjutnya adalah permasalahan kompetensi pendidik di Indonesia. Kompetensi guru yang rendah berpengaruh terhadap efektivitas layanan pendidik, termasuk dalam bimbingan dan konseling di bidang sains studi. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyaknya guru tidak memahami karakteristik peserta didik secara mendalam, sehingga metode mengajar yang digunakan tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman terhadap siswa-siswanya. Konsep tiap pembelajaran yang rendah, partisipasi dalam pelatihan profesional menghambat pengembangan keterampilan pedagogik yang lebih baik. Nah, berikut beberapa permasalahan dalam penerapan kode etik guru, khususnya fisika menurut Hartono 2009. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap kode etik. Kode etik guru dirancang untuk memastikan bahwa seorang pendidik menjalankan tugas dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Namun masih banyak guru yang belum memahami kode etik ini, terutama dalam aspek hubungan dengan siswa, metode pengajar, dan evaluasi pembelajaran. Akibatnya, beberapa guru tidak sadar bahwa tindakan atau metode mereka kurang sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan. Yang kedua adalah kurangnya kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, guru fisika tidak hanya dituntut untuk menguasai materi fisika, tetapi juga harus memiliki keterampilan pedagogik yang baik.
agar menyampaikan sebuah materi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Namun, masih banyak guru yang hanya fokus pada penyampaian teori tanpa mempertimbangkan cara penyajian dan cara mengajar mereka yang menarik dan efektif. Yang ketiga adalah kurangnya pengembangan diri dan inovasi. Seiring dengan teknologi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan metode pembelajaran juga harus diperbaharui. Namun, tidak semua guru memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri. Banyak guru yang enggan mengikuti seminar, pelatihan atau workshop yang tidak meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar. Dampaknya pembelajaran contohnya dalam fisika menjadi kurang menarik karena masih menggunakan metode konversional yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Yang keempat adalah minimnya praktikum dan eksperimen. Jadi fisika ini adalah ilmu yang berbasis eksperimen. Tetapi banyak sekolah yang tidak menyediakan cukup fasilitas laboratorium atau tidak mengoptimalkan penggunaan laboratorium yang ada. Akibatnya siswa hanya memahami konsep fisika secara teoritis tanpa melihatkan penerapannya secara langsung. Yang kelima adalah penilaian yang kurang objektif. Penilaian seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Namun, dalam beberapa kasus, faktor subjektif yang sering mempengaruhi pemberian nilai adalah misalnya ada guru yang cenderung memberikan nilai tinggi kepada siswa yang aktif bertanya, meskipun pemahamannya kurang, belum tentu lebih baik dibandingkan siswa lain. Nah, jadi penilaian kurang objektif ini kurang dalam membantu siswa untuk berkembang. Jadi membuat siswa kurang dalam jadi dia kayak insecure gitu lah. Nah, selanjutnya adalah 6. Kurangnya hubungan antara teori dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Banyak siswa, contohnya siswa fisika, menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, satu penyebabnya adalah cara penyampaian guru yang terlalu fokus pada teori dan rumus tanpa menjelaskan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam kehidupan nyata. Adapun solusinya, yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme dari seorang guru. Contohnya guru fisika. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kode etik. Nah, jadi guru fisika harus lebih banyak membaca dan memahami kode etik profesinya tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, jadi seorang guru harus melatih kemampuannya dalam pemahaman fisika atau seminar, atau bisa ikut dalam seminar tentang metode mengajar yang inovatif. Contohnya mempelajari cara-cara baru untuk menjelaskan konsep fisika dengan lebih menarik. Yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan teknologi dan pembelajaran. Jadi memanfaatkan media pembelajaran digital seperti simulasi interaktif dan video eksperimen akan menambah wawasan dari siswa tersebut, tidak hanya cenderung memahami teorinya. Jadi langsung seperti simulasi agar siswa tidak terfokus pada teori. Yang keempat adalah meningkatkan praktikum dan eksperimen. Nah, jadi
manfaat alat-alat sederhana yang ada di sekitar untuk membuat eksperimen. Contohnya membuat eksperimen dari bahan-bahan seadanya dan berhubungan dengan konsep teori atau pemahaman tentang fisika. Yang kelima adalah meningkatkan sikap penilaian yang lebih adil, transparan. Jadi dengan memberikan nilai yang adil kepada semua siswa, siswa akan cenderung cenderung aktif dalam pembelajaran dan tidak malu-malu dalam bertanya. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengembangkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah penerapan teori fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.